Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, warga negara Belanda ditahan di kamp-kamp konsentrasi. Mereka hidup menderita di sana, terputus dari dunia luar, makanan langka, obat-obatan dan perawatan medis sangat kurang. Banyak yang meninggal karena wabah penyakit dan malnutrisi. Hukuman fisik yang berat dikenakan untuk setiap pelanggaran. Menjelang Perang Dunia II berakhir, Jepang terus-menerus mempersempit ukuran kamp. Alhasil, ruang hidup para tahanan memadat. Mereka harus berbagi ruangan berukuran 4 x 5 meter dengan 15 orang tawanan lainnya. Pada malam hari, lebar tempat tidur kurang dari 50 cm. Ini diceritakan terjadi di Camp Cideng, Jakarta. Semua penghuni camp harus menjadi bagian dari kelompok kerja. Bahkan perempuan hingga usia 60 tahun harus melakukan pekerjaan kasar. Mereka dipekerjakan sebagai pemulung, pembersih saluran pembuangan, saluran air, pekerja dapur, pekerja administrasi, pemotong rumput, hingga buruh untuk pekerjaan-pekerjaan lain di luar pekerjaan camp. Untuk mencegah tentara Jepang memperkosa banyak perempuan dan anak-anak perempuan, serta pembangkangan militer, pemerintah Jepang membentuk korps wanita penghibur. Para perempuan ini ditempatkan di rumah-rumah bordir yang disopan-sopankan dengan istilah stasiun kenyamanan. Rumah bordir lokal di luar jangkauan militer dianggap berbahaya karena kemungkinan mata-mata menyamar sebagai pelacur di sana. Kebijakan ini juga mendera para perempuan Belanda kala itu. Namun, berbeda dengan perempuan pribumi, wanita penghibur Belanda biasanya diperuntukkan bagi perwira Jepang. Jean-Roch O'Hearn menulis buku untuk mengisahkan kehidupannya setelah dipaksa menjadi wanita penghibur oleh militer Jepang. Selama beberapa bulan, O'Hearn dan 6 wanita Belanda lainnya berulang kali diperkosa dan dipukuli siang dan malam oleh personel militer Jepang. Ada 3 metode merekrut korps wanita penghibur. Pertama, menangkap dan memaksa para perempuan itu. Kedua, karena menghadapi beban hidup yang berat di kamp-kamp tahanan, mereka terpaksa setuju demi mendapatkan makanan yang lebih baik dan bayaran atas pekerjaan itu. Ketiga, beberapa perempuan menjadi sukarelawan untuk melindungi perempuan yang lebih muda. Parahnya, para wanita penghibur itu didehumanisasi. Mereka dianggap sebagai amunisi perempuan, toilet umum, atau perbekalan militer oleh tentara Jepang. Mereka dipaksa melayani sekitar 10 orang lelaki sehari dan meningkat menjadi 40 lelaki sehari sehabis pertempuran terjadi. Selain diperkosa dan diserang secara seksual setiap siang dan malam, para perempuan Belanda itu hidup dalam ketakutan akan pemukulan dan kekerasan fisik lainnya. Jepang bertekuk lutut di bawah bom sekutu. Indonesia merdeka. Namun, mereka belum berhenti menderita. Sejumlah tahanan yang memutuskan untuk pergi dari kamp berujung bencana.
Banyak dari mereka yang dibunuh oleh para pemuda Indonesia yang terbakar api kemerdekaan dan sedang memburu nyawa orang Belanda dan Indo. Para tahanan itu hidup dalam ketakutan. Kerap beredar kabar bahwa pemuda-pemuda Indonesia hendak menyerbu kamp dengan tombak dan kelewang. Karena itu, mereka bertahan di dalam kamp yang setidaknya masih dijaga oleh tentara Jepang. Para tahanan Jepang baru bisa bernapas lega setelah pasukan Inggris mengambil alih kamp. Mereka diberi dua opsi. Sebagian para tahanan Jepang itu kemudian difasilitasi untuk kembali ke Belanda. Sebagian yang lain memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia.